kalau marilah berdoa.
tauladan bagi umat manusia. Kristus putramu juru selamat kami, yang telah menjadi manusia dan telah direndahkan sampai mati di kayu salib. Semoga kami selalu mengingat ajaran agung tentang sengsaranya, agar kami dapat mengambil bagian dalam kemuliaan kebangkitannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukuli aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Oh,
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Umat dipersilahkan berdoa. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala, pemuka-pemuka rakyat, ahli-ahli kitab, dan segenap mahkamah agung mengambil keputusan. Yesus diikat, lalu dikirim keluar dan diserahkan kepada Pilatus. Pilatus bertanya, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Memang benar. imam-imam kepala mengemukakan banyak tuduhan terhadapnya. Pilatus bertanya lagi, "Tidakkah engkau menjawab betapa banyak tuduhan mereka terhadapmu?" tetapi Yesus tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus sangat heran. Biasanya pada hari raya, Pilatus melepaskan seorang tahanan seturut pilihan mereka. Ketika itu, ada seorang tahanan bernama Barabas yang ditahan bersama pemberontak lainnya. Dalam pemberontakan, ia telah membunuh. Rakyat datang menghadap dan meminta supaya Pilatus menjalankan kebiasaan itu. Pilatus menjawab dan berkata, "Maukah kamu kulepaskan raja orang Yahudi?" ia mengetahui bahwa Imam Agung telah menyerahkan Yesus
karena iri hati. Tetapi imam-imam kepala menghasut rakyat supaya meminta agar Barabas dilepaskan. Pilatus menjawab, Kalau begitu, apa yang harus kuperbuat terhadap raja orang Yahudi? mereka berteriak, "Salibkanlah dia!" Tetapi Pilatus berkata kepada mereka, Kesalahan apa yang telah dibuatnya? mereka semakin berteriak, Salibkanlah dia! maka Pilatus yang ingin mengambil hati rakyat melepaskan Barabas bagi mereka, sedang Yesus diserahkannya untuk didera dan kemudian disalibkan. Serdadu-serdadu membawa Yesus masuk ke dalam halaman istana, lalu mengumpulkan seluruh pasukan. Mereka mengenakan padanya sehelai mantel jingga, menganyam sebuah mahkota duri, dan meletakkannya pada kepala Yesus. Mereka pun memberi salam kepadanya. Salam, hai raja orang Yahudi. Sesudah itu, mereka memukul kepalanya dengan sebatang bulu, meludahinya, dan berlutut memberi hormat kepadanya. Setelah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel jingga itu dan mengenakan padanya pakaiannya sendiri, lalu mengirimnya keluar untuk disalibkan. Ketika itu, lewatlah seorang bernama Simon orang Kirene, bapak dari Alexander dan Rufus. Dia baru datang dari luar kota. Mereka memaksa dia memikul salib Yesus, dan Yesus digiring sampai ke tempat bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Yesus diberi minum anggur bercampur muruk, tetapi ia tidak mau. Lalu mereka menyalibkannya dan membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Pukul 9 pagi mereka menyalibkan dia. Alasan hukumannya yang ditulis begini, Raja orang Yahudi. Bersama dia disalibkan pula 2 orang penyanyi, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Maka terpenuhilah sabda kitab suci. Ia terhitung di antara orang-orang jahat. Orang-orang yang lewat di situ menghujat Yesus. Sambil menggeleng-gelengkan kepala, mereka berkata, Hai kau yang merombak perintah Allah dan mendirikannya dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib. Imam-imam kepala juga mengolok-oloknya dan berkata seorang kepada yang lain, Orang lain diselamatkannya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Hendaklah Kristus, Raja Israel itu, turun dari salib itu sekarang agar kita lihat dan kita percaya. juga kedua orang yang disalibkan bersama Yesus menghinakan dia. Mulai pukul 12 siang sampai pukul 3 sore, seluruh negeri diliputi kegelapan. Pukul 3, Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allah ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? beberapa dari hadirin yang mendengar itu berkata, Ia memanggil Elia. maka seseorang segera datang mencelupkan bunga karang ke dalam cuka, mencocokkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum sambil berkata,
Mari kita berlutut menghadap salib Yesus. Maka tirai terpisah terjadi keluar dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri di depan salib menyaksikan Yesus wafat sambil berseru, ia pun berkata, Sungguh, orang ini putra Allah. demikianlah sabda Tuhan. Saudara Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini sudah sangat jelas, sehingga saya tidak berpanjang kata lagi. Saya hanya ingin mengingat kita tentang satu hal. Kita kenal mundur. Hewan yang bisa menyesuaikan warna kulitnya dengan lingkungannya. Tempat coklat, dia berwarna coklat. Tempat hijau, menjadi hijau. Kuning, menjadi kuning. Hewan yang tidak jelas warnanya sebenarnya apa. Nah, selalu bisa mengadaptasi dirinya dengan lingkungan di sekitarnya. Inilah yang terjadi kurang lebih pada minggu suci yang kita masuki mulai hari ini. Minggu yang paling penting di dalam perjalanan liturgi gereja kita. Mungkin Natal lebih meriah, tapi dari segi iman, Minggu suci sampai dengan Paskah adalah minggu yang paling penting dalam seluruh kehidupan iman kita. Karena disinilah Yesus menjalankan misi Allah yang paling utama, menebus manusia dari dosa, bangkit menang atas dosa dan maut. Dengan demikian menyelamatkan kita semua dari lingkungan penjara dosa dan maut. Memperhatikan kembali martabat dan kodrat keselamatan kita. Tetapi sekelompok orang ternyata menjadi pemulung. Disinilah pergumulan satu minggu bagi banyak orang. Sebagian gagal. Siapa itu? Orang banyak. Mereka berteriak, Hosana anak Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi 5 hari lagi, salibkan dia, orang yang sama, dari mulut yang sama keluar berkat, dari mulut yang sama keluar kutuk. Dari mulut yang sama keluar kata-kata indah, dari mulut yang sama keluar kata-kata kutukan. Inilah mulut yang tidak berani bersikap, takut, atau karena kepentingan diri sendiri, atau karena alasan-alasan yang tidak disebutkan, tetapi tidak berani mengambil sikap berpihak, mengikuti arus, dan tak pernah jelas siapa dirinya. Dan kelompok seperti ini akhirnya menjadi gelisah, takut, tidak bahagia, cemas. Bukan hanya orang banyak, para murid Yesus sendiri pun termasuk kelompok umum. Yudas menjual Yesus dengan harga seorang budak. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, walaupun sudah diingatkan hati-hati Petrus, aku tidak akan Tuhan, tetapi di hadapan orang tua, di hadapan perempuan, orang biasa, aku tidak ketahui. Dan para murid ketika Yesus berjalan di jalan salib menuju Golgota hilang. Lenyap.
dengan dirimu, tak pernah jelas tentang masa depan. Tetapi pada pergumulan yang sama dengan Bu Suci ini, Yesus menetapkan pilihannya. Dia bukan seorang pembunuh. Kalau dia katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari sejarah. Dia menetapkan untuk memilih dengan bebas misi dari Bapaknya. Kalau Tuhan, engkau ingin menjalani berlalu daripada aku, silakan. Tetapi kehendakmu lah, bukan kehendakku. Yesus mengambil sikap yang jelas. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, seperti dalam bacaan Al-Quran, mengosongkan dirinya sekosong-kosongnya dan bersedia untuk salib mati dengan cara yang tidak. Disiksa fisiknya, disiksa juga batinnya, dan dia dipermalukan di atas salib, ditelanjangi, diojek-ojek orang, direndahkan martabatnya. Tetapi dia mengambil jalan itu, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kariernya, bukan untuk harta bendanya, bukan untuk keselamatannya, tapi untuk keselamatan semua manusia. Pelayanan berkorban. Tetapi ia percaya kalau sungguh ia menjalankan kehendak Allah, Allah yang akan meninggalkan dia. Walaupun tampaknya dia kalah, akhirnya dia menang. Mati di Jumat Agung, tetapi bangkit pada hari Paskah. Dan itulah kemenangan Yesus yang dimuliakan jika kita semua ikut diangkat bersama dengan Yesus. Ketika banyak orang menjadi bunglon, ternyata satu orang yang bersikap tegas memilih dengan tepat, dan itu menyelamatkan semua orang lain, termasuk kelompok bunglon tadi. Saudara-saudara terkasih, kita diajak untuk melihat hidup kita dalam perjalanan seorang iman, orang Kristen, seorang pengikut Yesus. Apakah kita bersedia mengikuti Yesus dengan tegas, walaupun harus menderita? Apakah kita bersedia seperti Bunda Maria yang nampaknya tidak berdaya, tidak punya tenaga, bukan orang terkenal, tapi bersedia berjalan untuk Yesus sampai di kaki salib, meneguhkan dan menghibur Yesus dan menguatkannya? Atau kita seperti para rasul yang merasa sombong, kita kuat, kita hebat, kita mempunyai banyak bakat, tetapi ketika diperlukan kita tiba-tiba hilang. Ketika diharapkan bahwa kita bisa menolong orang lain, kita mengajak mereka apa-apa, kita melalaikan bakat yang kita punyai. Ketika kita dihadapkan pada kerugian, mungkin kalau membela teman kita menjadi mundur supaya selamat kerjaanku, supaya selamat hartaku, supaya selamat masa depanku. Memang tidak mudah menjadi murid Yesus. Barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus menyangkal dirinya, menyangkal kesenangannya, menyangkal kepentingannya, berani memikul salib dan mengikuti Yesus. Semoga pada minggu suci ini kita diajak kembali untuk merenungkan, memikirkan perjalanan kita selama ini sebagai seorang pengikut Yesus,
Marilah sekarang kita berdoa kepada Yesus Tuhan kita yang terdorong oleh kasih-Nya yang besar dalam menempuh jalan penderitaan sampai pada akhirnya dan menyelamatkan kita oleh wafat dan kebangkitannya. Marilah mengatakan, Tuhan sembuhkanlah umat-Mu. Yesus, berkat perjamuan Ekaristi, temanilah kami di jalan hidup kami, jadilah kekuatan dan kegembiraan kami. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Yesus, berkat sakrat maut yang telah Kau alami di Taman Getsemani, dampingilah semua orang yang bergulat menghadapi sakrat maut, dan berilah keberanian untuk menerima kehendak Bapa, khususnya dalam keadaan yang amat sukar. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Yesus, berkat penangkapan dan hukuman tidak adil yang Engkau terima, ingatlah akan mereka yang dipenjarakan karena keyakinan mereka atau dihukum oleh hakim-hakim dan penguasa yang tidak jujur. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Yesus, Engkau dikhianati dan ditinggalkan oleh sahabat-sahabat-Mu. Tinggallah dekat dengan semua orang yang merasa sendirian dan kesepian, serta buatlah umat-Mu mampu untuk menjalin persahabatan dengan siapapun. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Yesus, berkat jalan salib-Mu, ringankanlah beban mereka yang menderita, dan jadikanlah mereka murah hati dan penuh pengertian bagi orang lain. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Yesus, berkat wafat-Mu di salib serta kebangkitan-Mu yang mulia, ampunilah semua dosa, berilah hidup kepada semua orang. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Mohon kesembuhan untuk Gisela Veronica atas penyakit yang dideritanya. Mohon kelancaran usaha kesehatan dan kebersamaan keluarga. Jauhkanlah dari yang jahat dan mara bahaya. Mohon berkat dan rahmat Tuhan untuk menjamah Yohanes Haryanto Mui agar sembuh dari penyakit, dan Anastasia Chandra Dewita diberikan kelancaran dalam menjalani kemoterapi. Ucapan syukur atas terkabulnya doa novena 3 kali salam Maria. Mohon kesehatan yang baik untuk Bapak Martinus Juarez Limanto. Mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan penyelenggaraan Allah Bapa Surgawi dalam kehidupan keluarga, usaha dan pekerjaan. Mohon bimbingan kuasa Roh Kudus bagi seorang anak, semoga bertumbuh dalam iman, pengharapan, kasih dan hikmat Tuhan. Memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan Yesus atas persoalan yang sedang dihadapi, semoga mendapat solusi yang terbaik menurut rencana dan kehendak Tuhan. Mohon kesembuhan untuk Nenek Tan Siluhun yang sedang terbaring di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa menyertainya, mencurahkan Roh Kudus ke dalam dirinya, serta mengangkat penyakit yang dideritanya, agar pulih dan sehat kembali serta dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan kami berdoa bagi Pastor Paulus Tony yang pada hari ini merayakan hari ulang tahunnya. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindunginya, agar dikaruniai kepadanya umur yang panjang, kesehatan,
kedamaian, kebahagiaan, dan semangat pelayanan akan Tuhan dan sesama. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga mendoakan arwah saudara-saudara kami yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka senantiasa berbahagia dengan para kudus di surga. Terutama kami mendoakan Natali Ellen, Regina Linda Rasmin Sintueli, Venansius Fortunatus Heri Arbianto, Gabriel Kelvin Wirawan Hermanto, Paulus Lim Lian Queen, Natalia Rosana Debaksio, Yosef Lee Zekin, Maria Heng Weknai, Lili Mariani, Lim Sindio, Edi Wangsono, Liang Kim Peng, Emmanuel Lee, Vincentius Iskandar, Milenia Nelly, Edi Himawan, Hendrikus Ciasaka, Liu Ciao, Anna Ciao Lian, Robert Lim Jok Meng, Paulus Lian Sasalim, Joseph Tan Kun Suan, Tan Siam Leng, Lim Sui Im, Hua Tai Hua, Eng Cheseng, Tan Cheng Hui, Cheng Wei Kun, Tan Cheng Tong, Anton Wijaya, Joseph Chong, Stefanus Cardono Ko, Roy Edward Gabriel, Benedicta Mandi Tanda, Henrikus Ciasaka, Yohanes Jin Sit Yang, John Ilan, Julius Michael Robin David, Juli, Teresia Nani, Jose Maria Tan Yang Wei, Felix Alisto, Teresia, Helena, Emmanuel Sutono Lee Nyuksan, Benedictus Gou Seng Chuan, Joseph Lin Xie Leong, Paulus Ishak Salim, Emilia Kou Luan Yao, Maria Dewi Kim, Dominikus Andrea Ong Win Hoi, Nathanael Lim Wei Leng, Antonius Suparwin Lai Anmeng, Ana Limah Tanto, Desong Wei, Kou Nuan Leng, Evelyn Natalia, Leo Johan Susanto, Monica Wiyati Sukalin, Thomas Hadiono Suhandi, Weni Hasim Sirik Suhandi, Kosmas Rumi, Elizabeth Tan Wei Kim, Lim Kim Hoi, Meliana Hera, Wilhelmina Meisia, Agatha Tan Eng Hua, Thomas Lee Tan Huang, Stephen Lee Jiesun, Yohanes Yo Kim Sok, Yosef Ten Nyat Leong, John Musen, Chen Muk Kian, Maria Laiba, Maria Lim Mileng, Matilda Lee Jie Hai, Teresia Lee Jie Geng, Ten Lan Jin, Liu Nyuk Jin, Jin Hon Fo, Eolian Chiao, Simon Cendra Sa, Maria Magdalena Cendra Sa, Yosef Chan Ming, Anita Hasan, Pastor Bernard Lam, Lim Kim Sen, Tan Chiang Keng,
Eng Su Cheng, Lim Siap Teng, P. Wi Min, Pastor Bernard Lam, Albertus Sujati, Cendrawira, Yohanes Chandra. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Dan mari kita hendak sejenak kita sampaikan doa kita kepada Tuhan. Kami berdoa
saudari, saudara terkasih, supaya persembahan itu dan persembahan diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, berkat sengsara Tuhan Putramu, Engkau semakin dekat dengan kami, meski jasa kami sendiri tak seberapa dan tak layak untuk memperoleh belas kasih-Mu. Tetapi semoga berkat firman Kristus ini kami Kau perkenankan menerimanya dengan penuh rasa syukur sebab Dia Tuhan dan Penantara kami. Tuhan bersamamu. Sebab sudah dekatlah hari-hari suci untuk mengenalkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan dan merayakan kebangkitannya yang mulia. Sudah dekatlah pula hari-hari kemenangan atas musuh lama yang dengan angkuhnya ingin menyesatkan umat manusia. Sudahlah dekatlah hari raya penebusan kami. Demi Kristus itu, para malaikat memuji keagungan-Mu dan selamanya berbahagia dalam hadirat-Mu. Berkenankanlah kami juga turut memuji-Mu dan sehati sesuara berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Mari kita menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Agustinus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penjelasan kita dan seluruh ajaran ilahi, maka marilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan sendiri kepada kita. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai itu tinggalkan bagimu, damai itu berikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai
Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau hidup nama Raja sepanjang segala masa. Amin. Semoga nama Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagia saudari-saudara yang menjalani perjamuan anak domba.
dibagikan kepada umat pada saat Hari Raya Paskah. Pengumpulan telur dimulai tanggal 23 sampai dengan 28 Maret. Bagi umat yang ingin menyumbang, bisa menyerahkannya di sekretariat paroki atau pastorat setiap hari kerja. 2. Dalam rangka menyambut Hari Raya Pesta Kerahiman Ilahi pada tanggal 7 April, Paroki Gembala Baik akan mengadakan novena Kerahiman Ilahi selama 9 hari, mulai tanggal 29 Maret sampai dengan 6 April di Gereja Gembala Baik. Jadwal lebih lengkap dapat dibaca di papan pengumuman. 3. Dalam rangka Hari Raya Paskah, wanita Katolik DPC Gembala Baik akan mengadakan bazar Paskah pada hari Minggu tanggal 31 Maret pukul 10 sampai 12 bertempat di halaman Gereja Gembala Baik. Close order hari Kamis tanggal 28 Maret. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi Ibu Reni dengan nomor 0812 5702 725 atau Ibu Sucen 0813 5208 6982. Paroki Gembala Baik membuka pendaftaran calon Krisma tahun 2024. Umat yang belum mengikuti Krisma dapat mendaftar langsung ke sekretariat paroki setiap hari kerja. Syarat pendaftaran: mengisi formulir pendaftaran, usia minimal 15 tahun, sudah dibaptis dan menerima komunion pertama, melampirkan fotokopi surat baptis, melampirkan kakak hidup, dan bagi peserta calon Krisma dari paroki lain harap melampirkan surat pengantar dari paroki asal. Pendaftaran dimulai 5 Februari sampai dengan 30 April. Pengajaran dimulai pada bulan Mei. 5. DPK PKK KAP Pontianak akan mengadakan kegiatan camp sebagai berikut. Camp Wanita Berhikmat Katolik Angkatan ke-8 pada tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2024. Camp Pria Sejati Katolik Angkatan ke-15 pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2024. Kami mengundang laki-laki dan perempuan yang telah menikah untuk mengikuti camp tersebut, bertempat di Wisma Santo Fransiskus Getaria, Kabupaten Bunguraya. Untuk informasi lebih lanjut dapat dibaca di papan pengumuman. 6. Jadwal Pekan Suci. Jadwal Kamis Putih tanggal 28 Maret pukul 17.30 dalam bahasa Indonesia. Jadwal Jumat Agung tanggal 29 Maret, Jalan Salib dalam tablo pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam bahasa Indonesia. Ibadat Sengsara Tuhan Yesus pukul 15 dalam bahasa Indonesia. Jadwal Malam Paskah Sabtu tanggal 30 Maret. Misa pertama pukul 17 dalam bahasa Mandarin yang sebelumnya diumumkan pukul 17.30. Misa kedua pukul 20 dalam bahasa Indonesia ada pembaptisan. Jadwal Minggu Paskah hari Minggu tanggal 31 Maret. Misa pertama pukul 6.30 dalam bahasa Mandarin. Misa kedua pukul 8.30 dalam bahasa Indonesia. Misa ketiga pukul 17.30 dalam bahasa Indonesia. 7. Jumlah kolekte dan intensi misa minggu lalu. Kolekte pertama berjumlah Rp28.314.000. Kolekte kedua untuk pemeliharaan
Tuhan bersamamu. Semoga Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudari-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Amin.
15세 줄게. 15세 줄게. Yo masih ada kecil salah. Macam.